Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lailatul Zahra dengan NIM 2011 05030021 dari kelas Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan menerangkan tentang peradaban Islam masa Khilafah Rasyidah. Peradaban Islam pada masa Khilafah Rasyidah dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, Saqifah Bani Sa'idah. Yang kedua, pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, sistem politik, pemerintahan, dan bentuk pada masa Khilafah Rasyidah. 4. Sistem pergantian kepala negara pada masa Khilafah Rasyidah. 5. Masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama, Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah menjadi saksi awal terbentuknya Khilafah Rasyidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak berpesan secara khusus mengenai pergantinya. Ketiadaan pesan khusus itulah yang mendorong umat Islam secepatnya mencari penggantinya ketika Nabi wafat. Ketika itu Ahlul Bait atau keluarga Nabi menyelenggarakan jenazah Nabi, sementara itu para sahabat berkumpul untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat penting. Menyelenggarakan jenazah hukumnya fardu kifayah, maka dapat diwakilkan oleh beberapa orang. Namun pergantian Nabi agar tidak terjadi kegoncangan di kalangan umat muslim dirasa lebih penting dan darurat. Maka para sahabat Nabi berkumpul dan mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat nantinya. Berita itu sampai kepada Abu Bakar dan Umar, lalu mereka bersama Abu Ubaidillah bin Sarah datang ke Saqifah. 3 orang inilah yang dapat dikatakan sebagai wakil kaum Muhajirin, sementara dari kaum Ansor diwakili oleh Bashir bin Sa'ad, Ibnu Khudair, dan Sadim. Selanjutnya, musyawarah di Saqifah menjadi musyawarah perwakilan kaum Muhajirin dan Ansor. Akhirnya, setelah melewati perdebatan panjang, wakil dari kaum Ansor menerima pendapat bahwa suku Quraisylah yang lebih pantas menjadi pemimpin. Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Sarah, namun keduanya tidak bersedia untuk dicalonkan. Lalu Bashir bin Sa'ad menjabat tangan Abu Bakar dan membuat sebagai pengganti Nabi atau khalifah. Baiat ini kemudian dikenal dengan Baiat Saqifah. Pada hari berikutnya, Abu Bakar naik mimbar di Masjid Nabawi dan berlangsung baiat umum. Maka pada saat itulah dimulai pemerintahan Khilafah Rasyidah yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Bab yang dua, pengertian Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab. Khulafa menunjukkan banyak khalifah yang artinya pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW setelah wafat untuk melindungi agama dan politik. Kata Rasyidin berarti bijaksana. Jadi Khulafaur Rasyidin berarti pemimpin yang bijaksana setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Para Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkualitas tinggi dan baik. Adapun sifat-sifat yang dimiliki Khulafaur Rasyidin sebagai berikut. Yang pertama, arif bijaksana, berilmu yang luas dan mendalam, berani bertindak, berkemauan yang keras, berwibawa, belas kasih dan kasih sayang, berilmu agama yang amat luas, serta melaksanakan hukum-hukum Islam. Para sahabat disebut Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, sistem politik, pemerintahan, dan bentuk negara pada masa Khilafah Rasyidah. Khalifah atau pemerintahan yang timbul sesudah Nabi wafat tidak mempunyai bentuk kerajaan, tetapi lebih dekat merupakan republik. Dalam arti kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun-menurun, karena dalam pemerintahan harus ada persetujuan dari masyarakat dan tidak bisa dipilih sendiri tanpa adanya musyawarah dari masyarakat. Ini menggambarkan ciri pemerintahan yang demokratis. Yang keempat, sistem pergantian kepala negara pada masa Khilafah Rasyidah. Sistem pergantian dan pengangkatan khalifah sebagai kepala negara merupakan pola pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang paling penting. Keempat, khalifah dipilih melalui cara yang hampir sama. Pola pemilihan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemilihan langsung yang terdiri atas 2 tahap.
Tahap yang pertama, pemilihan figur khalifah. Tahap yang kedua, pengukuhan keabsahan khalifah terpilih melalui baiat atau janji kesetiaan. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah atas dasar pemufakatan pemuka-pemuka Ashar dan Muhajirin dalam rapat Saqifah di Madinah. Umar menjadi khalifah kedua atas pencalonan Abu Bakar yang segera juga dapat persetujuan umat penentu Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dirundingkan dalam rapat. Setelah Utsman terbunuh, Alilah yang merupakan calon terkuat untuk menjadi khalifah keempat. Dalam sistem pergantian kepala negara perlu diketahui bahwa ada yang dinamakan Ahlul Al-Hal wa Al-Aqd. Mereka adalah orang-orang yang memilih kualifikasi untuk bertindak atas nama orang muslim dalam memilih seorang khalifah. Dikenal sebagai Ahlul Al-Hal wa Al-Aqd atau kadang-kadang disebut dalam teori politik abad pertengahan, fungsi utama mereka bersifat kontraktual, artinya mereka menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada orang yang paling berkualitas dan begitu diterima. Mereka memberikan baiat kepadanya. Mereka juga diberi kepercayaan memberhentikan khalifah apabila kekhalifahan itu memenuhi kegagalan atau kewajiban yang tidak terpenuhi. Mereka harus muslim, berusia dewasa, adil, merdeka, atau bukan budak, dan mampu melakukan ijtihad, yang artinya menafsirkan sumber-sumber hukum agama. Syarat terakhir ini mengimplikasikan bahwa al-hal wa al-aqd haruslah faqih dan piawai dan konsensusnya mengikat. Penetapan kepemimpinan bisa melalui dua cara. Dipilih oleh ahlal hal wal aqd. Cara ini dipakai pada saat pemilihan sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, metode al-ahdu atau istihlaf, dipilih atau ditunjuk langsung oleh pemimpin yang sebelumnya atau demisioner. Yang kelima, masa Abu Bakar dan Umar. Bab yang terakhir, masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi SAW yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam, atau disebut As-Sabiqul Al-Awwalun. Nama lengkapnya adalah Abdul bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fid Al-Quraisy At-Taimi. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi. Pada masa kecil beliau diberi nama Abdul Ka'bah. Nama ini diberikan kepadanya sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi SAW menjadi Abdullah. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah SAW karena ia seorang yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq yang artinya amat membenarkan adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat segera membenarkan Rasulullah SAW dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dimulai pada 11 Hijriah atau 632 Masehi. Wafatnya Nabi menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan umat, namun dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, hal ini membuat persatuan umat kembali terjalin dan tugas mulia Nabi tidak terputus sehingga masih dapat diteruskan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar pada masa pemerintahan antara lain, yang pertama, ekspedisi ke perbatasan Suriah yang dipimpin oleh Usamah. Yang kedua, operasi pembersihan terhadap orang-orang yang melakukan ridha atau gerakan pengikatan terhadap Islam. Yang ketiga, seluruh brigade di atas bertugas memadamkan pemberontakan bagian selatan Arabia, karena mereka adalah penentang keras serta gigih dalam membentrok dan cukup kuat bertahan dari gempuran tentara Islam. Yang keempat, tindakan tegas terhadap orang-orang yang
enggan membayar zakat. Yang kelima, permulaan ekspansi dan peningkatan kekuatan di perbatasan. Yang keenam, Ibnu Katsir berkata, pada tahun 12 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Sa'id bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran dari berbagai tempat penulisan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Bakar membentuk lembaga Bai'at al-Mal, semacam khas negara atau lembaga keuangan. Dan yang terakhir, kebijakan Abu Bakar menunjukkan atau mewasiatkan khalifah yang akan menggantikan dirinya setelah meninggal nanti. Demi kesejahteraan dan ketentraman di kalangan umat Islam, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hanya berlangsung selama 2 tahun lebih. Namun, pada masa pemerintahan tersebut banyak yang telah berhasil dicapai, khususnya ketentraman dan keamanan umat Islam, terutama penegakan hukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau diterapkan Nabi pada masa sebelumnya. Selanjutnya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi. Nama lengkap adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzzaz bin Riyah bin Abdullah bin Qurts bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs Al-Adawi. Sama seperti Abu Bakar, beliau pun merupakan sahabat sekaligus mertua Nabi. Julukan beliau adalah Al-Faruq, orang yang membedakan antara hak dengan yang batil. Gelar ini diberikan oleh Rasulullah selama beliau membawa sekumpulan umat Islam untuk bersembahyang di hadapan Ka'bah secara terbuka untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Beliau sendiri yang menjaga mereka daripada gangguan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga mengelari sebagai Abu Hafs karena kegagahannya. Umar bin Khattab memiliki sifat berani dan tidak gentar dalam menegakkan kebenaran agama Islam. Juga orang-orang yang tegas dan adil. Ditakuti oleh orang banyak karena keberanian dan taat pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pemerintahan Umar bin Khattab dimulai pada 634 Masehi. Beliau adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar untuk menggantikan dirinya memimpin kekhalifahan. Meskipun demikian, proses peralihan kepemimpinan dari Abu Bakar kepada umat tetap melalui jalan musyawarah. Umar bin Khattab memimpin selama kurang lebih 10 tahun. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pemerintahan Umar bin Khattab. A. Perhatian terhadap taraf hidup rakyat. B. Reformasi dalam pemerintahan. C. Adanya prinsip-prinsip demokrasi dan pembangunan jaringan pemerintahan sipil yang sempurna. D. Pembentukan departemen dan pembagian daerah kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi. E. Kebijakan Umar paling fundamental adalah kebijakan ekonomi dan disawat daerah subur. F. Guna mengatasi gejolak keuangan. G. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, didirikanlah lembaga kepolisian. H. Penaklukan dan perluasan wilayah Islam meliputi Palestina, Hamas, Damsyik, Beirut, Istahiyah, bahkan Mesir, Irak, dan Persia. I. Selain itu juga Khalifah bin Umar bin Khattab menetapkan perhitungan tahun baru, yaitu tahun baru Hijriyah yang dimulai pada Hijriyahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, 16 Juli 622 Masehi. Saat itulah dimulai tahun Hijriyah yang pertama dan menetapkan lambang bulan Sabit sebagai lambang negara. J. Di akhir pemerintahan Khilafah Umar bin Khattab, dalam rangka mengatasi masalah pergantiannya setelah dia meninggal dunia, Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat sebagai pengambilan kebijakan yang akan menunjukkan penggantinya. Keenam orang tersebut Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Masa kepemimpinan Mas Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kebijakan yang diambil lebih banyak Umar bin Khattab. Dan pemerintahan selanjutnya dilanjutkan Utsman bin Affan.
pemerintahan Utsman bin Affan, masa kejayaannya meluaskan ekspansi Islam hingga ke wilayah Afrika Utara yang ditandai oleh Perang Zatis Sawari atau Perang Tiang Kapal pada 652 Masehi. Yang kedua, ekspansi Islam meliputi Armenia, Tripolia, Tabaristan, Harrah, Barkoh, Kabul, Ghazan, dan Turkisah. Tiga, penumpasan pemberontakan seperti Khularasan dan Iskandaria. Yang keempat, pembagian wilayah Islam menjadi 10 provinsi yang dipimpin oleh seorang amir atau gubernur. Yang kelima, kodifikasi dan penyusunan Al-Quran. Dan yang keenam, pembentukan Dewan Penyusunan Al-Quran. Ketuanya adalah Sa'id bin Sabit, yang anggotanya Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Tugas mereka adalah menyalin kembali lembaran-lembaran Al-Quran yang telah menjadi buku atau Al-Mushaf untuk digandakan sebagai 5 buah. 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Syriah, Basrah, dan Kufah, sedangkan 1 buah ditinggalkan di Mekah. Yang satunya ditinggalkan di Madinah, yang disebut Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imani. Dan 7, perenovasian bangunan Masjid Nabawi di Madinah. Dan yang terakhir, membangun gedung-gedung pengadilan yang semula merupakan masjid-masjid. Setelah itu, pemerintahan Utsman bin Affan usai, dilanjutkan kembali oleh Ali bin Abi Thalib. Sepeninggalan Utsman bin Affan, Ali menanggung beban-beban berat dalam memimpin kaum muslimin yang sudah tersebar luas di berbagai wilayah. Apalagi situasi politik dan ekonomi saat ini dalam keadaan kurang stabil. Keamanan kota Madinah pun dinilai rawan akibat para pemberontakan yang masih berkeliaran. Untuk mengatasi situasi sulit itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru sebagai berikut. Yang pertama, tanah-tanah atau pemberian-pemberian yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan kepada famili, sanak kerabatnya, dan kepada siapa saja yang tanpa alasan yang benar atau tidak sah, ditarik kembali menjadi milik Baitul Mal sebagai kekayaan negara. Yang kedua, wali atau amir atau gubernur-gubernur pengusaha wilayah diangkat Khalifah Utsman diganti dengan orang-orang baru yang bernama Abu Musa al-Asy'ari diganti Ammarah bin Sa'ab. Di Mesir, Abdullah bin Sa'ad diganti Qais bin Sabit. Basrah, Abdullah bin Amr diganti Usnab bin Hani al-Ansari. Yang keempat, Syria, Muawiyah bin Abi Sufyan diganti Sal bin Hanif. Hal ini dilakukan Khalifah Ali karena mereka banyak yang tidak disenangi oleh kaum muslimin. Bahkan banyak yang dianggap mereka itulah yang menyebabkan timbulnya pemberontakan pada masa Khalifah Utsman. Penyebab timbulnya pemberontakan yang selanjutnya mengatur tata pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat, seperti pemberikan tunjangan yang diambil dari Baitul Mal kepada kaum muslimin, sebagai yang telah dilakukan Abu Bakar dan Umar. Yang selanjutnya sebagai upaya untuk mencerdaskan umat, Khalifah Ali meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab atau umat Islam mudah dalam mempelajari Al-Quran atau hadis. Yang berusaha untuk mengembalikan persatuan dan kesatuan umat Islam, akan tetapi usaha-usaha ini kurang berhasil. Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Ali antara lain, konflik kembali terjadi saat banyak pihak menuntut khilafah untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Yang kedua, pemindahan ibu kota kedaulatan Islam ke kota Kufah dilakukan setelah Perang Jamal usai.
Ali memimpin umat Islam dari seluruh wilayah kecuali Suriah yang masih dikuasai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang ketiga, terjadinya tahkim yang berawal dari konflik politik antara Ali dan Muawiyah. Yang keempat, terjadinya pepecahan di kubu pendukung Ali, ditandai dengan munculnya kelompok Khawarij dan Syiah yang kemudian saling memusuhi. Kemajuan Islam pada masa Khilafah Rasyidiyah cukup pesat, terutama didukung oleh usaha keras pada Khulafaur Rasyidin dalam menegakkan agama Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam pada masa Khilafah Rasyidiyah antara lain ajaran Islam yang memperhatikan dan mengatur hubungan individu yang mengarah pada pembentukan masyarakat. Yang ketiga, keyakinan kuat akan ajaran Islam menyerukan dakwah. Yang ketiga, peradaban lain yang ada di sekitar wilayah Arab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.